Baiklah rekan-rekan para pegiat IT Madrasah, hari ini saya akan mencontohkan atau mendemokan sebuah cara menginstal aplikasi CBT AKM namanya. CBT. Saya kurang tahu persis seperti apa namanya. Kita lihat dulu ya tampilannya. Jadi misalkan yang sudah berhasil ini seperti ini tampilannya, mungkin saya kurang tahu persis ya. Ini mungkin CBT Kandi atau apa, tapi namanya seperti inilah, AKM seperti ini. Jadi kalau saya kasih lihat dulu ya previewnya OPS ya, login seperti ini. Nah, tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Jadi saya menamai bukan namai ulang ya, maksudnya kan bisa dikasih nama apa gitu, CBT AKM. Sudah pernah saya coba ketika ujian penilaian akhir semester ya. Penilaian akhir semester di bulan Desember tadi saya gunakan dan saya cukup puas dengan aplikasi ini. Lumayan bagus. Paling tidak ada menu kita preview dulu ya. Oh, ini jangan-jangan sudah saya hapus ya. Ada menu ini menjodohkan, kemudian misalkan contoh ya. Nah, ini ada pilihan ganda seperti biasa, kemudian ada isian singkat yang bisa kita sulap jadi esai juga. Kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian ada benar salah, mengurutkan ini mungkin menjodohkan mungkin maksudnya ya. Nantilah di kesempatan video berikutnya kita akan coba bahas atau kita coba demokan mulai dari mengupload data siswa, data guru, data nama mata pelajaran, dan lain sebagainya, kelas segala macam itu, sampai ke pembuatan soal, kemudian bagaimana siswa menjawab soal, hasilnya, dan seterusnya. Untuk video yang lengkapnya sebenarnya bisa dicek di YouTube ya, di salah satu akun, kalau tidak salah nama channelnya Aplikasi Pendidikan. Nah, kita di sini dulu ya, CBT AKM Aplikasi Pendidikan kalau tidak salah. Nah, ini nih. Saya dapatnya dari sini malah. Dari Darpa Digital atau ini ya. Kayaknya ini dari Trader pintar tidak pernah ketinggalan. Memperkenalkan aplikasi trading. Ini dari aplikasi dari orang yang sama mungkin ya, atau dari channel yang sama. Terbaru. Trading di pasar internasional. Nah, ini saya dapat aplikasinya ini dari mereka. Dari sini kita kecilkan dulu suaranya supaya suara saya saja. Jadi ini mulai dari cara install CBT AKM di localhost, cara install CBT AKM di hosting, dan nanti silahkan dicek aja Darpa Digital. Di akun saya yang utama sudah saya subscribe, sudah klik like juga sebagai bentuk penghargaan saya terhadap pembuat video. Cuman saya kurang tahu aplikasi ini apa punya mereka atau mungkin dari sumber lain seperti ini. Nah, saya dapat downloadnya dari sini. Nanti silahkan aja dicoba mengunjungi aplikasi website mereka ini untuk mendownload aplikasinya. Saya ingin mencontohkan cara menginstalnya saja. Oke, kita lanjut ya. Ini nanti link YouTube dan link ininya saya taruh nanti di deskripsi khusus ya. Nah, ini nanti link
aplikasinya saya taruh di sini. Kemudian juga tutorial ini berarti ada playlistnya ya. Ada semacam playlistnya. Nah, ini panduan CBT AKM ini kita copy link addressnya supaya nanti teman-teman bisa link aplikasi. Ini link link playlist video ya. Playlist video CBT AKM. Jadi biar nanti saya taruh di deskripsi video saya. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk masuk install ya. Install. Oke, hal yang pertama harus Bapak Ibu lakukan tentu saja harus masuk ke panel ya. Ini kebetulan saya menggunakan panel hosting dari Niaga Hoster atau Hostinger, seperti ini tampilannya. Nanti video khusus tentang ini, tentang mengenal panel Hostinger, panel Niaga Hoster ini nanti akan saya bikinkan. Kalau saat ini kebutuhan kita hanya, saya ingin mendemokan cara untuk membuat atau menginstal aplikasi CBT AKM itu tadi. Tampilannya, hal yang pertama harus Bapak Ibu lakukan tentu saja adalah mengupload mentahannya. Melalui, saya lupa kalau di cPanel itu namanya file manager ya. Pokoknya semacam ini, file explorer atau file manager untuk tempat kita naruh. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah mengupload. Saya punya kebiasaan di setiap panel hosting yang saya pegang, entah itu di cPanel, di FlashPanel, atau bahkan PPS sekalipun, saya selalu biasanya bikin folder baru nih. Folder baru semacam ini, folder baru ya, nanti saya upload dengan file-file yang saya perlukan. Ini kebetulan saya sudah upload ya, file zip dalam bentuk zip, dan bahkan sudah saya ekstrak juga seperti ini. Oke, berarti sudah ya, langkah pertama sudah mengupload filenya, kemudian mengupload dan mengekstrak ya. Kemudian langkah yang kedua, kita tentu saja bikin subdomain. Ini di menu Hostinger ini, panel Hostinger ya. Ini ada menu namanya domain. Kita klik yang subdomain. Untuk cPanel dan FlashPanel mungkin tampilannya berbeda ya, tapi intinya sama, kita bikin subdomain dulu. Saya bikin namanya CBT AKM. Dan saya bikin folder custom ya, supaya nanti memudahkan untuk menaruh file-filenya ini di sini. Jadi nanti direktorinya di public HTML, kemudian di CBT AKM. Kemudian saya klik buat. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa setelah bikin subdomain, kita harus memastikan keamanannya, SSL-nya ini juga terinstall. Dan biasanya di panel Hostinger ini otomatis nih, seperti ini. Jadi otomatis install. Nah, dan ini juga ada proses menunggu sampai benar-benar terinstall. Nah, salah satu yang saya suka dari panel Niaga Hoster ini atau Hostinger ini adalah untuk SSL nih kita tidak usah repot-repot install manual, mereka yang instalkan. Oke, sudah ya. Langkah ketiga kita masuk ke pembuatan database. Kita bikin database. Nah, database ya. Sorry, belum ya. Ini kita pengelolaan ke database. Kita bikin nama database-nya CBT AKM. Saya juga punya kebiasaan supaya nanti tidak lupa passwordnya, bikin yang gampang aja. Misalkan sini CBT, sini AKM, ini 2024. Nah, seperti ini saja. Ini ya, ini CBT AKM-nya aja yang huruf besar. Nah, seperti ini. CBT AKM 2024.
Ini passwordnya yang penting biasanya karena saya pelupa. Jadi kita simpan dulu. Ini kita klik buat. Oke, sudah. CBT-AKM. Nah, CBT-AKM. Seperti ini ya. Sudah langkah ketiga, pembuatan database sudah. Berikutnya, versi PHP sebenarnya versi 7.3 kalau tidak salah. Tapi kita cobalah di 7.4 apakah bisa jalan atau tidak. Langkah keempat ini opsional ya, kita bisa masuk ke phpMyAdmin untuk mengupload file SQL-nya. Ya, kita upload aja dulu ya. Kita upload. Saya lupa nih. Ini file SQL-nya harusnya ada di dalam sini ya. Nah, ini sudah ada di dalam sini, berarti yang ini yang kita download dulu. Kita download dulu ya. CBT-AKM, oke, di folder sini kita download. Sudah. Sekarang kita balik lagi ke phpMyAdmin-nya, kita import. Kita import karena tadi kecil aja ya, ukurannya kecil. Ini tidak sampai paling beberapa puluh KB kayaknya ya. Kita coba upload aja. Kita upload. Kita import, ini sudah selesai. Kemudian kita balik lagi ke file manager. Nah, ini kebetulan file yang sudah diekstrak ya. File yang sudah diekstrak ini kita pilih semua. Di Hostinger ada menu pilih beberapa seperti ini. Nah, jadi kita harus pilih. Ini sayangnya tidak ada fasilitas pilih semua ya, atau jangan-jangan saya yang tidak tahu nih. Tidak apa, kita klik. Lumayan nih kalau ada banyak yang diklik. Nanti khawatirnya ada ketinggalan. Oke, ini yang kita salin, kita copy ke folder yang tadi sudah ada di public HTML. Mungkin ini harusnya ada ya. Ini kayak gini, yang agak gampang nih. Nah, tapi tetap saja klik satu-satu ya kayaknya. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Oke, kalau sudah kita copy, ini ada di sini perintahnya salin. Ini apa nih? Pindahkan. Oke, pindahkan. Kita pindahkan saja ya. Kita pindahkan ke folder yang sudah kita siapkan tadi di public HTML, jangan lupa. Kemudian CBT-AKM. Ini kita pastikan alamatnya sudah berubah jadi seperti ini. Dan ini agak hati-hati ya, jangan sampai nanti terpindahkan ke folder yang bukan peruntukannya. Makanya saya biasanya kalau tadi ketika kita bikin shop domain, kita juga bikin folder khusus untuk menaruh file aplikasinya. Jika sudah dipastikan kita sudah berada di folder yang tepat, baru kita klik pindahkan. Oke, ini sudah. Langkah berikutnya, ketika sudah pindah, kita harus merubah konfigurasinya. Kita cari. Nah, ini ya konfigurasinya. Kita config default ini. Config default, oke, sudah aman. Kemudian config database. Config database juga sudah aman. Kayaknya bukan di sini ya. Kita dulu. Oh iya ya. Ini kan karena harus kita ini ya. Kita rubah. Saya lupa. Nah, ini di bagian sini. Jadi mulai sini dulu ya. Ini kita rubah dengan ini tadi. Yang bagian root ini diisi dengan user database. Kemudian yang di sini kayak seperti ini ya. Karena saya biasanya nama user database dan nama database disamakan. Kemudian ini passwordnya kita taruh di sini, password. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke, berikutnya untuk config default
ini diperhatikan ada yang harus dihapus nih. Jika diinstal di subdomain hosting, hapus baris di bawah ini. Nah, berarti kita hapus dari sini, dihapus sampai bagian sini. Nah, ini ya, jika diinstal di subdomain hosting, hapus baris di bawah ini. Berarti kan kita harus hapus nih, ya. Oke, ini hapus. Kemudian jika diinstal di subdomain, hapus tanda baris bawah. Berarti ini tanda garis duanya ini kita hapus. Oke, seperti ini ya. Jika sudah, kita simpan. Oke, sudah simpan. Sudah. Kemudian config function ini kayaknya tidak perlu kita utak-atik ya. Kayaknya cuma dua ini aja. Config database tadi yang harus kita ganti dengan database kita yang tadi kita bikin. Kemudian di config defaultnya terkait kita install aplikasinya di subdomain atau domain utama itu. Config candy ini kita lihat tidak ada ya, terenkripsi dengan BeyondCube. Sudah. Kalau sudah, kita coba akses. MTSN 2 pulang pisau ya, sorry. Ya, alamat seperti ini. TSN 2 pulang pisau. Supaya saya ingat. CBT AKM ya. Nah, seperti ini. CBT AKM TSN 2 pulang pisau. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa terinstall. Nah, alhamdulillah bisa terinstall ya. Sudah bisa terinstall, tinggal masuk. Kalau halaman seperti ini untuk siswa. Kalau untuk operator itu ada tambahan baris lagi OPS. Nah, ini yang saya lupa nih. Kalau tidak salah passwordnya admin. Coba ya masuk ya admin. Oke, berhasil ya. Jadi passwordnya untuk masuk pertama admin. Bagi teman-teman yang mungkin susah untuk download aplikasinya ini ya, di mana tadi aplikasinya? Di sini. Nah, di sini mungkin nanti bisa hubungi saya. Nanti biar sama-sama dibantu lah. Download saya, karena harusnya sih Bapak Ibu downloadnya di sini aja untuk menghargai dan menghormati yang sudah upload. Di sini ada nih, ada shortcut-nya, ada database-nya, ada password-nya juga. Demikian kira-kira dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk membahas ini, untuk membahas misalkan bagaimana mengganti nama ini, misalkan ya nama AKM app ini, saya hanya bisa mencontohkan di bagian sini misalkan ya. Misalkan ini mau diganti dengan nama tadi CBT AKM misalkan ya. Kemudian nama sekolahnya MTSN 2 pulang pisau misalkan. Kode sekolah dan lain sebagainya mau diganti, nanti bisa. Ini termasuk juga alamat server lah semacam ini. Server ganti seperti ini bisa, dan sisanya yang lain bisa diganti. Ini juga tema pilihan warna misalkan kita coba aja neon pink gitu, dan seterusnya. Ini bisa nanti lebih lengkapnya bisa dicek di sini link playlistnya. Saya kira mungkin videonya sudah cukup lengkap ya, kita coba lihat. Lengkap kayaknya nih, mulai dari kalau tadi ya cara nginstal di hosting tadi sudah saya tunjukkan. Misalkan kita lihat cara setting data nih. Cara setting data ini kemungkinan besar lengkap. Saya tidak melihat ini ya, nonton semuanya. Bagian-bagian yang mungkin saya perlu belajar saja saya lihat di sini. Cuman menurut saya ini lengkap ini. Jadi seharusnya Bapak Ibu tidak ada kendala nih saat mau menggunakan aplikasi ini.
Nah, oh ini file Excel-nya ya, betul. Ada yang file Excel yang kita upload untuk bisa memunculkan data nama siswa dan seterusnya. Ini bagian pengaturan, adakah pengaturan nama sekolah tadi seperti yang saya tunjukkan? Cara setting data. Oh, mungkin tidak ada ya, tapi secara umum ini sudah lengkap. Jadi Bapak Ibu mungkin yang ingin belajar tentang aplikasi ini bisa langsung ke ini, bisa langsung ke playlistnya saja di link yang nanti saya taruh di deskripsi. Ini ya, misalkan CBT AKM, ini bisa diganti dengan nama ini, proktor kita, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita save ya, kita simpan. Oke, berubah ya jadi warna pink. Demikian saya kira untuk ada yang request ya. Ini baru yang pertama aplikasi CBT AKM, karena saya juga masih dari website yang sama. Website ini ada aplikasi sejenis CBT AKM juga, namanya Garuda CBT. Saya lupa, Garuda CBT ini kalau di kami saya taruh di alamatnya di sini, learning Mandopati. Jadi ada namanya Garuda CBT. Nah seperti ini ya, Garuda CBT. Tampilannya beda secara fungsi. Saya juga belum pernah mencoba lagi, karena rencananya di semester ini mau coba secara khusus beberapa aplikasi ini yang sudah jelas dipakai untuk penilaian akhir semester tadi ya, aplikasi tadi CBT AKM tadi, Candy ya kayaknya, CBT Candy tadi. Oke, demikian dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak dan mohon maaf jika mungkin penjelasan saya kurang menarik atau mungkin terlalu berbelat-belit atau apa, tapi ini cara saya untuk menjelaskan atau share pengalaman saja lah, share pengalaman tentang teknis atau tata cara membuat menginstal menginstal aplikasi CBT yang ada soal soal HOTS ya, high order thinking skill-nya. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon kiranya bagi yang belum subscribe untuk mensubscribe channel ini. Jika berkenan klik like dan memberikan komentar yang mudah-mudahan bisa membuat saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.